Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Latifah Zain dengan NPM 2408260104 dari kelas B angkatan 2024. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pada blok Basic Endocrine and Metabolism yang salah satu materinya itu berjudul Storage of Fatty Acid. Ya, ini biasanya kita kenal dengan penyimpanan asam lemak. Nah, saya mulai dari definisi dari penyimpanan asam lemak. Penyimpanan asam lemak itu merupakan cara tubuh untuk menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak, terutama saat energi yang masuk dari makanan lebih besar daripada energi yang kita bakar. Kemudian, tubuh menyimpan asam lemak dalam bentuk trigliserida ataupun lemak netral di jaringan lemak untuk digunakan kembali saat dibutuhkan ketika kita puasa, olahraga, ataupun ketika kita kelaparan. Nah, yang kedua, dari mana sih asal asam lemak ini sendiri? Asal asam lemak itu, ada 3 sumber utamanya. Yang pertama itu ada dari lipogenesis. Lipogenesis ini merupakan proses sintesis asam lemak, dari karbohidrat, atau protein yang berlebih di hati. Yang kedua itu dari makanan berlemak. Setelah dimakan, lemak itu diserap oleh usus dan dibawa oleh kilomikron ke jaringan lemak. Nah, yang ketiga yaitu asam lemak bebas atau bisa disebut free fatty acid. Ini dihasilkan dari pecahan lemak ataupun lipofisis dan bisa didaur ulang kembali menjadi lemak simpanan. Yang ketiga, lokasi penyimpanan lemak di tubuh itu ada 3 lokasi utamanya. Yang paling utama itu ada di jaringan adiposa putih atau white adipose tissue. Ini lokasi utamanya. Itu tuh di lokasi utama ini dia berbentuk tetes lipid. Yang kedua ada di hati ataupun liver. Ini hanya menyimpan sedikit lemak dan lebih berfungsi sebagai tempat pembuatan trigliserida yang kemudian dikirim ke jaringan lain lewat FLDL atau very low density, lipoprotein. Nah, yang ketiga yaitu ada otot rangka dan jantung. Otot rangka dan jantung ini dia tuh menyimpan sedikit asam lemak sebagai cadangan energi lokal untuk kontraksi. Nah, yang keempat, bagaimana sih mekanisme penyimpanan dari asam lemak ini? Mekanismenya itu yang pertama ada esterifikasi, yang dimana asam lemak bebas ditambah dengan gliserol 3-fosfat itu nanti akan membentuk trigliserida. Reaksi ini, terjadi di sitoplasma sel lemak atau, yang biasa disebut adiposit ataupun hepatosit. Selanjutnya trigliserida yang terbentuk akan disimpan, dalam bentuk droplet, lipid. Yang mekanisme kedua itu ada droplet lipid. Droplet lipid ini setelah tadi trigliserida tidak larut dalam air, jadi dia akan disimpan dalam bentuk droplet lipid ataupun tetesan lemak yang dibungkus oleh lapisan fosfolipid. Nah, yang ketiga itu ada transportasi lemak. Lemak dari usus tadi dibawa oleh kilomikron ke jaringan adiposa. Terus juga lemak dari hati dibawa oleh FLDL ke jaringan perifer. Selanjutnya, enzim lipoprotein lipase di permukaan kapiler jaringan lemak akan memecah trigliserida dari kilomikron ataupun FLDL menjadi asam lemak, kemudian masuk ke sel, kemudian disimpan ulang sebagai trigliserida. Selanjutnya itu bagaimana sih, regulasi dari penyimpanan asam lemak ini sendiri. Regulasi dari penyimpanan asam lemak itu ada hormon yang mendukung penyimpanan asam lemak, kemudian ada juga hormon yang menghambat penyimpanan asam lemak. Ya, dimulai dari hormon yang mendukung penyimpanan asam lemak ini, itu ada hormon insulin, dia itu dilepas setelah kita makan. Dia itu nanti hormon ini akan meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase, kemudian dia akan merangsang glukosa masuk ke adiposit dan membentuk gliserol 3-fosfat. Kemudian dia akan menghambat lipofisis ataupun pemecahan lemak. Yang kedua itu ada hormon yang menghambat dari penyimpanan. Ada hormon glukagon dan hormon adrenalin. Dilepas itu ketika kita puasa, stres, ataupun melakukan aktivitas fisik. Itu tuh dengan cara mengaktifkan hormon sensitif lipase yang memecah trigliserida menjadi FFA dan gliserol. Yang pembahasan yang keenam itu ada tentang faktor yang mempengaruhi
penyimpanan dari lemak ini sendiri. Ada 2 faktor, ada faktor fisiologis dan juga ada faktor patologis yang gangguannya. Faktor fisiologis itu, ada yang setelah kita makan besar, setelah kita makan besar itu, insulin kita jadi tinggi, kemudian penyimpanan lemak kita meningkat. Kemudian kebalikannya, saat kita puasa ataupun saat kita olahraga berat, itu penyimpanan kita menurun, kemudian pemecahan dari lemak ini meningkat. Selanjutnya itu ada kondisi patologis. Itu tadi kan menjelaskan kondisi fisiologis. Selanjutnya kita membahas kondisi patologisnya. Kondisi patologis ini ketika ada gangguan itu misalnya adanya, ketika obesitas itu, kondisi di mana lemak yang berlebihan di jaringan adiposa. Jadi, di jaringan adiposanya itu terlalu banyak lemak. Gangguan yang kedua itu ada NAFLD atau kepanjangannya tuh non-alcoholic, fatty liver disease. Ini kelebihan trigliserida di dalam hati. Kondisi patologis kedua. Kondisi patologis ketiga itu ada, lipodystrofi. Lipodystrofi ini gangguan distribusi dari lemak yang bisa terjadi pada penyakit metabolik dan juga kelainan genetik. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang storage of fatty acid. Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu penyimpanan asam lemak ini merupakan proses yang sangat penting dalam pengaturan energi di tubuh kita. Ketika tubuh menerima kelebihan energi, lemak disintetis dan disimpan dalam bentuk trigliserida, terutama itu di jaringan adiposa tadi. Proses ini itu dapat diatur, oleh hormon yang itu tadi hormon insulin, kemudian dia juga sangat penting menjaga keseimbangan energi kita jangka panjang. Namun, bila berlangsung berlebihan misalnya karena pola makan tinggi tinggi karbohidrat ataupun lemak, dan kurangnya aktivitas, dia dapat menyebabkan gangguan metabolik tadi yang bisa disebut dengan obesitas dan fatty liver. Mungkin, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan ini saya ambil dari, beberapa referensi ini, ada dari 5 referensi ini. Mungkin sekian video pembahasan tentang storage of fatty acid dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.